Mari kita jadikan persoalan penghukuman seorang menteri pendidikan ini sebagai sebuah pelajaran bahwa pendidikan adalah tidak bisa dikelola oleh orang yang tidak memahami pendidikan karena dia adalah berkaitan dengan hari depan. Tidak hanya untuk kepentingan waktu sekarang, tetapi orang yang jadi sekarang tetap akan mempunyai makna bersama ke hari depan. Saya baru kira-kira 5 menit selesai menonton Rossi yang dua ahli berbicara sampai seberapa benar penjatuhan hukuman terhadap Nadiem yang dilakukan oleh hakim. Memang ada persoalan juga. Ada 4 hakim yang sepakat, sementara yang lainnya seorang menolak. Jadi ada kontradiksi memang. Tetapi oleh karena ini tentu saja yang hakim 4 orang itulah yang kemudian diterima pendapatnya dan menyebabkan Nadiem dihukum selama 10 tahun dengan tambahan segala macam. Di satu pihak tadi yang saya nonton ada yang tidak sepakat. Mau kita lihat dulu hasil kalimat-kalimat yang dikemukakan oleh hakim ketika menolak itu. Ya, tapi yang lainnya, ahli yang lain mengatakan fakta-faktanya ada kok. Seperti itu. Nah, ada hal yang sebenarnya juga menarik saya. Saya nonton ketika Nadiem selesai dijatuhkan hukuman itu, lalu dia mengatakan begini, hakim tidak berani melihat matanya ketika akan menjatuhkan hukuman kepada Nadiem. Saya cuma aneh, apa hebatnya matanya Nadiem sehingga hakim takut melihat matanya gitu. Ya, jadi bagi saya itu semacam candaan aja. Ya, tetapi begini, persoalannya bukan pada persoalan orang tidak senang atau senang. Tapi memang sejak dari awal saya sudah berpendapat bahwa Nadiem itu tidak patut menjadi Menteri Pendidikan. Karena saya mempunyai keyakinan dengan melihat pekerjaannya, latar belakang pendidikannya, saya mempunyai keyakinan bahwa dia tidak memahami pendidikan. Itu sebenarnya yang saya sejak awal, dan saya menganggap Presiden Jokowi sangat keliru hanya oleh karena mau mendapatkan orang yang dianggap muda untuk menjadi menteri, lalu Nadiem lah yang diangkat sebagai menteri yang termuda di antara menteri-menteri yang diangkatnya. Jadi sebenarnya kesalahan ini bukan hanya kesalahan, walaupun itu hak prerogatifnya presiden, tapi pertimbangan seorang presiden ketika mengangkat menterinya harus memberikan pertimbangan yang jelas apakah benar orang itu pantas untuk duduk di situ atau tidak. Dalam arti pekerjaan yang akan dikerjakannya, apakah dia pahami betul atau tidak. Nah, itu persoalan saya sebenarnya. Sehingga saya beranggapan bahwa Nadiem memang tidak tepat untuk duduk sebagai Menteri Pendidikan. Dan kenyataannya seperti itu. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa saya cuma ngomong ketika saya mengatakan bahwa Nadiem tidak pernah datang ke sebuah universitas, lalu ada yang mengatakan saya harus minta maaf karena itu tidak benar. Ya, saya tidak akan melakukannya. Lalu saya mendapatkan informasi yang patut dipercaya dan saya cek juga. Tetapi oke, yang saya mau mengatakan begini. Sebenarnya penjatuhan hukuman sekian lama kepada Nadiem sebagai Menteri Pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dengan
apa proses selama menjadi Menteri Pendidikan dan bagaimana situasi pendidikan selama Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Ya, dia menggunakan slogan yang hebat, kurikulum merdeka. Tetapi ketika kurikulum merdeka ini dilaksanakan, yang terjadi saya mendapat informasi dari banyak pihak bahwa sebenarnya kurikulum merdeka itu sangat susah untuk dilaksanakan dan banyak di antara mereka yang tidak melaksanakannya. Atau kalau melaksanakannya tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nadiem dan kemudian oleh guru-guru sendiri kebingungan. Itu antara lain yang saya peroleh dari berbagai informasi, termasuk dari guru-guru, ya, termasuk dari dosen-dosen dan sebagainya. Dan saya sendiri sampai sekarang masih dosen gitu. Salah satu faktor mengapa saya juga tanda kutip sangat tidak sepakat dengan Nadiem, karena saya ini guru sudah 40 tahun lebih barangkali. Saya sudah guru sejak tahun 68 dan sampai sekarang saya masih guru. Masih mengajar di salah satu universitas. Saya tidak pernah berhenti mengajar sambil menjadi pegawai pejabat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya melihat dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, ya saya berharap nanti ketika Nadiem akan mengajukan banding, saya meminta betul kepada hakim memberikan penilaian yang objektif dengan melihat bagaimana Nadiem sebagai Menteri Pendidikan di dalam melaksanakan tugas kependidikan yang dibebankan kepadanya. Itu yang saya harapkan nanti dalam banding. Silakan aja, itu haknya dia untuk melakukan banding. Tapi saya betul-betul mengharapkan agar supaya hakim yang memimpin banding nanti adalah hakim yang harus dipahami. Hakim itu katanya wakil Tuhan di dunia. Dalam pengertian memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang seakan-akan keadilan itu hampir sama dengan keadilan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini yang saya harapkan betul. Karena apa? Orang tidak bisa berkata bahwa kita akan maju ke depan kalau pendidikannya rusak. Makanya saya ngotot juga memang. Karena apa? Saya tidak pernah melepaskan pendidikan dengan hari depan. Jadi ketika saya berbicara tentang pendidikan dalam konteks waktu sekarang, itu tidak hanya saya melihat situasi sekarang, hasil pendidikan yang sekarang, tetapi saya melihat bahwa hasil pendidikan yang sekarang ini akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan kelangsungan hidup kita di masa depan. Itu yang utama bagi saya. Jadi siapapun yang duduk di dalam Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, bagi saya ya itu. Nah, itu alasan saya mengapa saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nadiem ketika menjadi pengelola sebuah departemen yang tidak sekedar melihat hari kekinian, melainkan hari depan, terutama hari depan. Itu yang alasan saya. Nah. Tapi kalau secara keseluruhan melihat, ya tanda kutip ini kan ada dramatisir pengadilan Nadiem gitu, Prof. Secara keseluruhan bagi Prof bagaimana sampai akhirnya ada vonis yang... Iya, bagi saya sebenarnya sejak dari awal ketika Nadiem sudah didapatkan fakta bahwa dia melakukan
kesalahan dalam mengelola departemen itu, maka saya beranggapan bahwa anggapan saya selama ini dan bahkan protes saya terhadap pengangkatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan memang tidak pantas. Jadi secara keseluruhan saya melihat hasilnya tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan. Apalagi walaupun ada yang menyangkal, tapi ternyata bahwa memang sebelum jadi menteri sudah merancang sesuatu untuk pendidikan. Itu aja sudah tindakan yang memalukan. Apa haknya dia merancang untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, padahal dia belum tentu akan diangkat, walaupun mungkin sudah diberitahu oleh menteri, kita kan tidak tahu. Mungkin sudah diberitahu oleh presiden, kita kan tidak tahu. Tetapi bahwa ketika dia belum dilantik dan belum diangkat sebagai menteri dan kemudian merancang sesuatu yang berkaitan dengan itu, menurut saya itu melampaui batas. Dan andai kata Presiden Jokowi tahu akan hal itu, harusnya dia tegur. Nah, kan di awal kita bicara tentang Nadiem udah 2 kali pun kita selalu bilang seharusnya Jokowi juga paling tidak diperiksa. Tapi pada dramatisasi pengadilan Nadiem ini belum ada sama sekali panggilan untuk Jokowi. Itu bagaimana, Prof? Ya, bagi saya mungkin hakimnya menganggap atau jaksanya menganggap bahwa ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Nadiem. Itu bisa aja. Saya yang berpendapat seperti itu karena menganggap bahwa kita tidak bisa melepaskan. Tapi hakim menganggap seperti itu, ya itu keputusan dia. Nah, terkait pada hakimnya, di masyarakat nih banyak yang nggak percaya sama hakimnya, Prof. Nah, menurut Prof sendiri melihat pengadilan yang selama ini untuk Nadiem itu bagaimana? Menurut saya berjalan dengan lancar. Jaksanya memberikan secara terbuka, hakimnya juga bertanya jawab secara terbuka, dan memberi kebebasan kepada Nadiem, memberikan pembelaannya sendiri, dibacakan oleh dia sendiri, dan pembelanya. Jadi menurut saya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dalam persoalan pengadilan. Bahwa penafsiran dari fakta-fakta yang ditemukan, ya bisa aja terjadi. Ya kan, contohnya 4 sepakat, 1 tidak. Dan itu hal yang wajar aja. Nah, tetapi dalam pelaksanaan pengadilan ini menurut saya berjalan secara wajar. Nah, bagi saya adanya seorang hakim yang tidak sependapat dengan rekannya yang 4 orang, bagi saya itu juga suatu petunjuk yang baik dalam arti kata untuk kepentingan keadilan. Jadi orang jangan melihat bahwa yang 1 ini yang terbaik dan yang 4 ini jelek. Enggak. Atau jangan juga melihat bahwa seakan-akan yang 1 ini tidak mengikuti yang 4. Salah. Itu haknya masing-masing. Karena memang dalam menentukan keputusan, di samping melihat semua fakta-fakta, hakim juga mempunyai hak personlik terhadap pendapatnya sendiri. Itu yang saya hargai dalam proses pengadilannya Nadiem. Ya. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa yang 1 yang mengatakan bahwa Nadiem tidak salah dan yang 4 ini keliru, enggak. Juga saya tidak menganggap bahwa yang 4 inilah yang paling benar. Karena hakim ini yang 1 ini mempunyai haknya untuk mengatakan berbeda pendapat dengan teman-temannya. Bahkan menurut saya disitulah letak keadilan. Ya, jadi saya meminta terutama kepada rekan-rekan
yang berjuang di lingkungan pendidikan, mari kita jadikan persoalan penghukuman seorang menteri pendidikan ini sebagai sebuah pelajaran bahwa pendidikan adalah tidak bisa dikelola oleh orang yang tidak memahami pendidikan, karena dia adalah berkaitan dengan hari depan. Tidak hanya untuk kepentingan waktu sekarang, tetapi orang yang jadi sekarang tetap akan mempunyai makna bersama ke hari depan.